Halo, berjumpa kembali di mata kuliah Sejarah Arsitektur yang sudah mencapai ke minggu ke-15. Bahasan di minggu ke-15 ini sebenarnya untuk mereview apa yang sudah dijalankan selama satu semester ini. Tapi oke lah, itu sebagai pembuka. Kita akan lihat apa yang sudah kita jalankan selama satu semester ini dan apa yang kemudian bisa kita pelajari sih sebenarnya selama satu semester ini kita sedang apa dan mengapa belajar sejarah arsitektur. Kalau kemudian meminjam uh, bahasan dari Copilot dengan pertanyaan apa itu sejarah arsitektur, menurut Copilot, sejarah arsitektur adalah catatan tentang perkembangan dan evolusi. Ini menarik. Evolusi arsitektur sepanjang waktu. Kemudian beberapa poin penting tentang sejarah arsitektur yaitu asal-usul, perkembangan, historiografi arsitektur, dan pentingnya sejarah. Kita akan ulas satu persatu dari empat hal ini, dari asal-usul. Asal-usul sejarah arsitektur dapat ditelusuri kembali ke masa prasejarah ketika manusia pertama kali mulai membangun. Terutama kalau kita lihat di buku Dwelling Paul Oliver, dia melihat evolusi hunian manusia dari yang nomaden, berpindah-pindah tempat sehingga ruang hidupnya atau bentuk arsitekturalnya itu dapat dipindahkan. Dalam hal ini bentuknya adalah tenda, shelter, per hunian sementara. Bangunan awal dibuat dari bahan-bahan alami, seperti yang dijelaskan oleh Paul Oliver, yaitu dari kayu, kulit binatang di awal, kemudian ada perkembangan-perkembangan selanjutnya sehingga sampai ke sebuah tatanan urban atau tatanan sebuah desa, kemudian kawasan, dan kemudian kota. Di buku tengah, di buku Pak Setiadi Sopandi yang berjudul Sejarah Arsitektur Sebuah Pengantar, itu melihat asal-usul sejarah atau asal-usul arsitektur dari bentuknya, dari bentuk yang gundukan sampai ke bentuk yang terakhir. Jadi melihat sejarah arsitektur justru dari elemen pembentuknya, elemen dasar pembentuknya. Sedangkan buku ketiga yang juga bicara tentang asal-usul adalah apa yang ditulis oleh Pak Kospartojo, yaitu tentang evolusi hunian, terutama perkembangan habitat hidup manusia di Indonesia, yaitu melihat dari desa sampai ke kota, dari elemen yang terkecil. Ini mungkin melengkapi apa yang disampaikan Paul Oliver dari dwellingnya. Kalau Paul Oliver itu melihat secara global seluruh dunia, Pak Cuk lebih fokus kepada apa yang terjadi di Indonesia. Dari desa, kemudian ada kerajaan, ada imperium, kemudian ada hadirnya masyarakat Eropa, masyarakat pedagang, dan segala macam sampai ke masa sekarang. Itu tentang asal-usul, melihat sejarah sebagai sejarah arsitektur sebagai asal-usul yang menelusuri masa-masa pertama kali manusia membentuk hunian hidupnya. Kemudian ada yang juga melihat perkembangan. Ini yang dilakukan oleh Francis E. Kaching, Mark Sarkomsek, dan Prakas dengan A Global History of Architecture. Buku ini cukup tebal karena akan mencakup secara timeline, secara pita waktu yang cukup panjang. Kalau menurut Copilot itu dari piramid Mesir kuno sampai ke masa kini. Atau kita juga bisa melihat eh, pada timeline ini yang cukup panjang dari Mesir, sebenarnya bisa mundur lagi dari zaman Mesopotamia, katakanlah seperti itu, sampai ke masa sekarang. Ada beberapa titik-titik puncaknya, katakanlah Gotik, kemudian ada Romanes, ada Renaissance, kemudian ada
klasik, Victorian, Art Deco, Art Nouveau, modern, dan segala macam. Sehingga pada masa sekarang, pada mata kuliah sejarah arsitektur yang diajarkan di semester genap tahun ajaran 2023-2024 ini, memang tidak menggunakan dua pendekatan ini, dua pendekatan asal-usul dan menggunakan pendekatan perkembangan. Karena eh, pertimbangan saya, rangkaian bahan cukup panjang. Dari timeline ini kita bisa lihat dari Mesir kuno sampai ke tahun 2000-an, abad ke-20, 21. Tidak hanya berhenti di rekonstruksi, mungkin sampai ke perkembangan selanjutnya, sustainable design, green design, dan segala macam. Itu sangat panjang dan hanya menyajikan, buat hemat saya, pertimbangan saya pribadi, hanya menyajikan pita panjang tanpa punya efek, terutama di mahasiswa. Mahasiswa hanya sekedar slideshow, mengetahui bangunan-bangunan, tapi tidak punya dampak. Yang kemudian pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan yang berikutnya, historiografi dan pentingnya sejarah, terutama yang menggunakan buku dari Andrew Leach ini. What is Architectural History? Karena buat saya, pelajaran atau mata kuliah sejarah arsitektur yang hanya diberikan satu kali di semester 2, itu mungkin akan dampaknya sangat kecil ke mahasiswa. Tapi dampak yang kecil ini atau dampak dari mata kuliah teoritik ini, yang memang learning outcome-nya adalah sekedar pengetahuan, itu punya pengetahuan yang mendasar. Sehingga untuk mata kuliah ini, saya mengajak mahasiswa untuk lebih ke penulisan sejarah, kemudian melibatkan metode historiografi. Dalam hal ini adalah metode sinkronik dan diakronik. Sehingga mahasiswa punya kesempatan untuk menganalisis, kemudian menginterpretasi. Sehingga diharapkan setelah menganalisis, menginterpretasi, mereka kemudian punya pemahaman yang cukup, terutama di kasus yang mereka tangani, yaitu efek atau konsekuensi sejarah arsitektur di dalam perkembangan selanjutnya. Konsekuensi atau lebih besar lagi, konsekuensi sebuah peristiwa sejarah yang kemudian berpengaruh di dalam arsitektur. Ini metodenya, yaitu sinkronik, diakronik. Sinkronik lebih artinya meluas di dalam ruang, jadi waktunya sempit, waktunya tidak panjang, tapi dia dalam. Apa konsekuensinya, apa pengaruhnya, atau melihat satu titik, satu tempat di kurun waktu tertentu dengan membandingkan dengan tempat lain di kurun waktu yang sama. Kemudian ada juga metode diakronik, yaitu lebih melihat pita waktunya, urutan kronologisnya. Jadi konteksnya, linguistik. Ini kedua metode ini diambil dari metode linguistik, dari ilmu bahasa. Jadi di sini jelaskan, synchronic linguistic focus on the study of the language as it exists as a specific moment. Jadi waktu tertentu perkembangannya seperti apa, atau di dalam arsitektur juga perkembangannya seperti apa, membandingkan dengan di tempat yang lain dengan waktu yang sama. Sedangkan diakronik lebih kepada evolusi atau pita atau timeline. Mahasiswa membuat timeline. Dua metode ini saya anjurkan digunakan oleh mahasiswa dalam kasus sejarah yang mereka pilih. Sedikit contoh kasus di luar dari kasus yang mahasiswa pilih, yaitu adalah ini. Ada perkembangan, ada proses pembangunan WTC Tower di New York, di Manhattan. Itu perkembangannya di tahun 66, bahkan sebenarnya sudah dirancang jauh sebelumnya, karena kemudian ada tarik-menarik letaknya dan segala macam. Tapi dari sini kita lihat ada perkembangan proses pembangunan yang
Di zaman itu cukup cepat dari 66 sampai tahun 73 yang sudah mulai diresmikan. Dan ini dampak arsitekturnya luar biasa. Jadi ini pertunjukan benar-benar arsitektur modern, pertunjukan teknologi terkini di masa itu, teknologi struktural yang cukup advance di masa itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat secara uh, sinkronik bangunan yang mirip, bangunan yang sejaman, terutama di kurun waktu atau di tempat yang sama di Amerika. Kita melihat ada tahun sama-sama ini WTC, ada Willis Tower, ada Empire State Building, yang ketiga bangunan ini juga rentang waktu yang tidak terlalu lama. Ya, WTC di tahun 74 dan 76 ada dua tower yang cukup berbeda, dan kemudian ini menunjukkan ada apa sih sebenarnya? Kenapa perlu ada WTC? Sebenarnya ada ini. WTC muncul karena justru latar belakang panjangnya adalah kemenangan Amerika di Perang Dunia Kedua yang membuat Amerika menjadi superpower, negara superpower yang disebut dengan American Era ini. Jadi kemenangan itu membuat Amerika punya kedudukan yang besar sehingga menjadi global economic leader, dan WTC untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Di samping juga ke perekonomian, di samping juga ego dan pride dari Amerika itu sendiri. Jadi menunjukkan bahwa memang ini negara superpower. Arsitektur sebagai perpanjangan tangan atau sebagai etalase ekonomi Amerika pada saat itu, terutama di gedung WTC. 11 September, kemudian gedung WTC ditabrak, dan kemudian ada sayembara perbaikan atau sayembara terhadap lingkungan di mana bangunan WTC itu hancur, kemudian didirikan kembali, dan dari usulan awal sampai bentukan akhir juga terjadi banyak perubahan, banyak perkembangan, tidak seperti gambaran awal, tidak detail seperti gambaran awal, tapi kemudian ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi kita bisa melihat bahwa ada evolusi yang cukup menarik di dalam arsitektur, terlepas dari apa yang terjadi secara politik, secara ekonomi dan segala macam. Tapi itu menunjukkan bahwa arsitektur itu rentan terhadap apa yang terjadi secara politik, apa yang terjadi secara ekonomi. Gedung WTC ini menunjukkan hal itu, bahwa sebuah karya arsitektur bisa sebagai sebuah etalase kedikdayaan sebuah negara, pada saat bersamaan juga etalase perekonomian, dan juga kehancuran atau kesalahan pandang politik yang kemudian justru yang disasar adalah bangunan etalase tersebut, yaitu gedung tower tersebut yang dihancurkan. Kemudian dibangun kembali dengan konsep yang berbeda lagi. Ada evolusi dan perkembangan yang luar biasa. Ini kalau kita kemudian memahami sejarah, tidak hanya sejarah arsitektur terutama, tidak hanya sekedar melihat style, tidak hanya sekedar melihat bentuk bangunan, tapi kemudian meluas pemahamannya, kita jadi lebih paham apa sih konteks dari sebuah bangunan. Oke, kalau kemudian dianalogikan apa yang terjadi di gedung WTC itu seperti tetes air jatuh di sebuah kolam. Tetes air itu membawa riak, dan riak-riak itu yang kemudian kita bisa lihat. Tetes air katakanlah Perang Dunia Kedua, dan kemudian riak yang paling dekat dengan tetes air itu adalah posisi Amerika sebagai pemenang perang, kemudian pengendali utama dari perekonomian dunia. Dan wujudnya secara arsitektural ya Twin Tower WTC tersebut.
riak-riak ini yang kita bisa 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 melihat, dan ini akan kita lihat di dalam contoh-contoh kasus yang diungkap oleh mahasiswa. Saya mencoba merekap ada dua kampus, kampus Indralaya dan kampus Palembang, coba mengkategorisasikan, mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dari pilihan mahasiswa. Kategori pertama yang cukup banyak dipilih mahasiswa dan memang ini adalah peristiwa sejarah yang paling populer, dampaknya juga luar biasa adalah Perang Dunia Kedua. Ada beberapa kelompok yang melihat bom atom. Ada dua kelompok bom atom yang kemudian coba diarahkan, coba dikembangkan lebih lanjut bahwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki itu membawa dampak yang berbeda, membawa dampak yang kita bisa bermain perspektifnya. Kita bisa melihat before dan after kota Nagasaki dan Hiroshima, sebelum dan sesudah bom itu jatuh. Sebelum bom jatuh, saat bom jatuh, dan sesudah bom itu jatuh. Dari kasus Nagasaki dan Hiroshima, kita bisa melihat bagaimana wujud arsitektur itu sebagai sebuah simbol, sebuah pengingat warga kota Nagasaki dan Hiroshima terhadap peristiwa yang cukup menyedihkan. Justru pada saat yang bersamaan sebagai sarana untuk penyembuhan luka batin yang luar biasa. Di sisi lain, pertarungan Amerika dan Jepang itu juga ternyata menarik untuk diamati kalau dari perspektif penghargaan Pulitzer Prize. Dua negara ini sama-sama menyumbang arsitek yang cukup banyak, sekitar 8 atau 9 arsitek yang pemenang Pulitzer Prize. Terakhir adalah Riken Yamamoto di 2024 ini dari Jepang, dan dari Amerika ada beberapa nama kelompok. Kemudian salah satu kelompok memunculkan nama Tom Waynen yang sebagai wakil, tanda kutip lah, wakil dari arsitek Amerika. Di sisi lain, Perang Dunia juga membawa peristiwa yang menarik adalah yang kemudian ditangkap oleh mahasiswa, kelompok mahasiswa adalah peristiwa Holocaust. Holocaust yang terjadi di Jerman, kita bisa melihat dampak di dalam arsitekturnya. Masuknya atau munculnya Nazi, sebelum munculnya Nazi itu ada pergerakan arsitektur modern di Jerman yang kemudian kita kenal dengan Bauhaus. Kelompok kemudian memajukan Peter Behrens, dan sebagai pembandingnya atau melihat perkembangan selanjutnya adalah walaupun Nazi tidak terlalu panjang, tidak terlalu lama menguasai atau berperan besar di Jerman dan kemudian di dunia, tapi sempat memunculkan apa yang disebut dengan Nazi arsitektur. Salah satunya adalah Albert Speer, ini tokoh arsitek yang mendampingi atau mewujudkan mimpi dari Adolf Hitler. Jadi peristiwa Holocaust itu sebagai pemicu supaya kita bisa melihat peristiwa sejarah sebelum Nazi berkuasa dan saat Nazi berkuasa. Sebelum itu dari Bauhaus dan saat Nazi berkuasa dengan karya-karya dari Albert Speer. Peristiwa Perang Dunia Kedua juga berdampak pada kemerdekaan Republik Indonesia. Jatuhnya bom atom itu mempunyai dampak yang luar biasa, dan kemudian ditangkap peristiwa itu oleh rakyat Indonesia dengan kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Tapi peristiwa kemerdekaan tersebut kita bisa melihat sebelum kemerdekaan itu terjadi bagaimana secara arsitektural. Kasus yang coba diangkat kelompok adalah munculnya industri gula di tahun 30-an. Salah satunya adalah pabrik gula Colomadu, yang kemudian dikomparasi bagaimana perlakuan adaptif reuse-nya
yang kemudian dibandingkan dengan sebuah pabrik gula yang sama di Eropa, yang kemudian berubah menjadi sebuah hotel. Jadi konsep adaptive reuse terhadap sebuah bangunan industrial. Peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 45 juga salah satu dampak yang terasa di dalam arsitektur adalah munculnya arsitektur jengki. Yang ditangkap oleh mahasiswa adalah arsitektur jengki yang dilakukan oleh warga eh, warga masyarakat biasa, bukan bukan oleh eh, perusahaan. Seperti yang terjadi di Menteng itu oleh perusahaan Shell, atau yang terjadi di Madura beberapa oleh warga juragan-juragan tembakau. Ini yang ditangkap oleh masyarakat biasa di sekitar kota Palembang. Nah, hanya contoh-contoh gambarnya ini di kota Malang. Oke, itu yang kita bisa lihat bahwa sebuah peristiwa sejarah, terutama Perang Dunia Kedua, itu bisa punya perspektif yang sangat luas di dalam arsitektur. Peristiwa perang juga menjadi pemicu atau menjadi perhatian oleh mahasiswa. Perang Syria, meskipun perang ini baru, tapi dampaknya luar biasa secara arsitektural. Saya mencoba mengajak mahasiswa untuk melihat sebenarnya kota Aleppo itu seperti apa sih? Sebenarnya proses rekonstruksi efek dari perang di Syria itu bagaimana? Ini yang kemudian tidak hanya melihat perang itu, tapi kemudian melihat dampak secara arsitektural, dampak kebudayaan yang terjadi di wilayah perang. Kota Aleppo punya sejarah yang cukup panjang dan cukup menarik. Dan mahasiswa, kelompok mahasiswa ini coba mengangkat itu. Jadi mengapa sih perlu perlu rekonstruksi kota Aleppo, efek dari perang Syria? Apa pentingnya proses rekonstruksi? Itu yang dipelajari oleh kelompok ini. Kemudian hampir sama, perang juga, perang Korea. Ini eh, kelompok kemudian membandingkan antara arsitektur Tiongkok, arsitektur Cina, dan arsitektur Korea. Apa beda dan kesamaan? Sebenarnya ada satu lagi, harusnya arsitektur Jepang yang coba dibandingkan. Tapi kelompok kemudian menyajikan, dan saya memang hanya menyarankan dua aja cukup, pembandingan antara arsitektur di Cina dan arsitektur di Korea. Lalu konsekuensi dari sebuah perang Korea juga bagaimana perbandingan antara Korea Utara dan Korea Selatan dari sudut pandang arsitekturalnya. Sehingga mahasiswa kemudian bisa melihat pengaruh politik, pendekatan politik di sebuah negara itu punya dampak yang luar biasa terhadap arsitektur. Sebenarnya ini mirip dengan apa yang terjadi di Jerman zaman Nazi. Pemikiran politik pemimpinnya akan terwujud nyata di dalam bentukan bangunan-bangunan, terutama bangunan-bangunan monumental yang digagas oleh pemimpin tersebut. Ini yang dipelajari di Perang Korea, membandingkan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Oke. Selanjutnya ada juga yang mengajukan revolusi, baik itu revolusi pergerakan seperti revolusi Prancis di bagian bawah, maupun revolusi industri. Di revolusi industri, kemudian kelompok memunculkan Peter Behren, kembali lagi, Peter Behren dan Joseph Paxton. Kenapa Peter Behren yang kemudian muncul kembali? Peter Behren dipandang sebagai tokoh yang merespon perkembangan revolusi industri elektrifikasi, kelistrikan, dengan kerjasama dia dengan AEG. Dan Joseph Paxton di sisi lain di Inggris, bagaimana dia merespon munculnya bahan bangunan hasil industri, terutama besi baja dan kaca dengan karyanya di Crystal Palace. Di sisi lain juga revolusi industri membawa dampak yang luar biasa terhadap teknologi membangun. Kemudian muncul high-rise building, bangunan yang
bertingkat banyak. Dan ini terjadi tidak hanya dipicu karena adanya teknologi semata, tapi juga adanya teknologi listrik. Listrik memungkinkan manusia untuk membuat atau mengkonstruksi sebuah bangunan berlantai banyak. Di sisi lain, untuk perbandingan, saya mengajak mahasiswa bagaimana pasar sekarang eh, arsitek memahami tentang energi, sehingga muncul banyak pemahaman atau pendekatan-pendekatan entah sustainable design, entah green building, kemudian muncul dengan bioklimatik arsitektur dan segala macam. Mahasiswa mengeksplor ke arah sana. Itu kalau terkait dengan revolusi industri. Dan revolusi Prancis juga juga punya dampak yang besar terhadap arsitektur. Sebelum terjadi revolusi Prancis, kita bisa memahami ada style atau gaya bangunan barok dan rokoko. Dan barok dan rokoko tidak hanya terjadi di Prancis, tapi juga menyebar sampai ke Tiongkok. Itu yang diubah atau itu yang diolah, dianalisis oleh kelompok. Tapi revolusi Prancis juga mendorong salah satu tokoh utamanya adalah Le Corbusier dengan modernity-nya. Jadi hasil dari revolusi Prancis yang menghapuskan kaum borjuis, kaum eh, penguasa ekonomi hanya setempat, sehingga menjadi sebuah negara yang lebih demokratis, menjadi sebuah negara republik, yang kemudian muncul juga atau terwujud juga di dalam arsitekturnya, yaitu terutama di arsitektur modern. Ada kesamaan ide antara arsitektur modern dan pilihan politik atau pendekatan politik yang demokratis. Itu tentang revolusi Prancis. Ada juga yang mencoba efek dari pandemi kemarin. Kemudian ada dua kelompok yang mencoba melihat dari sudut pandang wabah penyakit. Ada yang melihat Renaissance, ada yang melihat Black Death. Black Death yang mengakibatkan kalau kita lihat di ilustrasi ini kematian yang luar biasa. Kalau dibandingkan kalau secara penyakit corona, pandemi COVID-19 sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi dampaknya luar biasa. Dan itu yang coba ditangkap oleh mahasiswa. Kelompok Black Death akhirnya kemudian melihat ada kesulitan. Ketika ada yang mengajukan Black Death, ada yang mengajukan Renaissance. Karena sebenarnya Renaissance itu adalah konsekuensi atau eh, kelanjutan efek dari Black Death. Sehingga kemudian saya mengusulkan untuk kelompok ini berbeda sudut pandang. Ada yang melihat sebelum terjadinya Renaissance, yaitu gaya Romanes dan gaya arsitektur gotik. Lalu melihat arsitektur Renaissance, arsitekturnya. Kelompok berikutnya justru melihat tokoh-tokoh yang terjadi di masa arsitektur Renaissance. Jadi melihat arsiteknya dan arsitekturnya. Karena kelompok ini dua kelompok ini, kelompok Black Death dan kelompok Renaissance, eh, cukup cukup tipis perbedaannya, sehingga mengolahnya atau mengusulkannya, analisisnya seperti itu. Ada yang melihat arsitekturnya, ada yang melihat arsiteknya. Karena di masa Renaissance, ini yang menarik, di masa Renaissance, seorang arsitek tidak hanya sekedar sebagai seorang arsitek, dia juga pematung, dia juga seniman, bahkan juga ada beberapa pemikir, sehingga muncul nama Filippo Brunelleschi, Alberti, Leonardo da Vinci, dan Michelangelo. Dan mahasiswa mengolah itu. Di sisi lain, wabah penyakit ini, COVID-19, terutama mengacu pada apa yang terjadi di Tiongkok, melihat sarana kesehatan di masa sebelum COVID terjadi, itu rumah sakit di Tiongkok. Kelompok ini mengolah itu, mencoba melihat apa yang
pendekatan apa dari rumah sakit tersebut. Kemudian ada satu kelompok yang kemudian melihat setelah COVID-19 dengan acuan buku ini. Ada konsekuensi-konsekuensi standar-standar arsitektur yang seperti apa. Dan kemudian kasusnya juga memunculkan sebuah rumah sakit yang dibangun cepat sebagai respon terhadap COVID-19 yang terjadi di Tiongkok. Jadi, dalam kasus ini membuktikan bahwa arsitektur itu muncul juga bisa karena sebuah peristiwa besar, terutama wabah penyakit. Ada satu lagi saya ingat, Alvar Aalto juga merespon apa yang terjadi dengan penyakit TBC. Penyakit TBC kemudian direspon Alvar Aalto dengan sebuah karya rumah sakit TBC. Bahkan sangat detail sampai ke handle pintu yang didesain khusus merespon untuk masalah kesehatan, terutama konsekuensi dari penyakit TBC. Oke, kita lanjut. Secara tempat, ada yang melihat beberapa tempat Turki, Baghdad, kemudian Romawi. Turki, kemudian kelompok mahasiswa ini melihat masjid-masjid lama, masjid-masjid klasik di Turki, dan kelompok yang lain di satu kelompok dengan Baghdad adalah melihat masjid-masjid kontemporer. Jadi Turki dilihat dari sudut pandang sarana peribadatan, terutama masjid. Lalu Baghdad, ada yang melihat zaman Abbasiyah dan zaman modern dengan satu tokoh arsitek modern, Rizal. Rijat. Kemudian Romawi. Yang menarik dari Romawi ternyata di belahan dunia lain, yaitu di Tiongkok, ada dinasti Han dan kelompok coba mengolahnya itu. Apa persamaan dan perbedaan dari uh, Romawi arsitektur dan arsitektur Tiongkok di masa dinasti Han? Kelompok yang lain mencoba mengolah neoklasik yang dilakukan oleh Quinlan Terry. Kasus yang lain, kelompok yang lain mengacu pada tempat dan waktu. Tidak hanya tempat, tempatnya kebetulan sama-sama di Indonesia, tapi waktunya. Yaitu adalah kelompok G30 SPKI sebagai tonggak peristiwa sejarah yang juga kemudian melihat perbedaan dan persamaan apa yang dilakukan secara arsitektural dari perspektif arsitektural oleh Pak Soekarno dan Presiden Soeharto. Bagaimana kedua presiden ini memikirkan atau memunculkan ide arsitektural. Mungkin Pak Soeharto tidak sejelas apa yang dilakukan Soekarno dengan beberapa karyanya. Kita harus pahami juga Pak Soekarno pernah kuliah di ITB jurusan teknik sipil bangunan dan kemudian pernah juga magang di Sumaker. Jadi pemahaman arsitektural Pak Karno cukup kental, cukup kuat sehingga perwujudan bangunan-bangunan monumentalnya itu terlihat sekali idenya. Jadi nation building itu benar-benar diterapkan di dalam konsep bangunan. Sedangkan Pak Soeharto yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan arsitektural, lebih kepada ide-ide garis besarnya, yang kemudian diterjemahkan oleh beberapa tim arsitek. Kasusnya yang bisa taman mini atau pengembangan industri pariwisata yang ada di Bali. Peristiwa dan tempat berikutnya adalah peristiwa tsunami di Aceh. Kelompok kemudian mencoba melihat bagaimana konsep konsep rumah vernakular di Aceh diterapkan di Museum Tsunami. Atau Anda juga melihat perbandingan antara masjid vernakular dan masjid zaman-zaman kolonial, zaman yang terbaru yang terjadi di Aceh. Dari sini kita coba
melihat lebih lanjut lagi, sebenarnya belajar sejarah itu untuk apa sih? Hal yang pertama adalah ya belajar masa lalu, kemudian memahami identitas budaya dari tempat itu. Konteks budaya dan tempat menjadi sangat penting di dalam proses desain. Itu yang ketiga, inspire future design. By understanding all building and the reason behind them, architect can create buildings that are meaningful, functional, and fit with the society need. Jadi belajar di masa lalu bukan hanya sekedar menghafal bentuk dan segala macam. Itu juga kenapa pendekatannya saya tidak lebih kepada time series-nya, tapi lebih kepada mencoba mengajak mahasiswa untuk menganalisis lebih ke historiografi supaya mahasiswa punya bekal dalam mengolah data-data di masa lampau. Understanding cultural identity itu lebih kepada bagaimana kemudian mengolahnya, mengolah data di bangunan masa lampau, peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, supaya punya dampak terhadap desain mereka selanjutnya. Preservation and evolution ini juga dilakukan salah satu kelompok terkait dengan pembahasan adaptive reuse untuk kasus Colomadu, eh, pabrik gula Colomadu. Dan yang terakhir, yang kelima, storytelling. Sebenarnya menyusun konsep, hemat saya, kebetulan saya juga pegang mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan, jadi menyusun sebuah konsep sebenarnya storytelling. Bagaimana kita mencoba menarasikan ide dasar kita. Bagaimana narasi itu dibuat ya supaya kita harus paham konteksnya. Understanding cultural identity itu menjadi pegangan utama. Bagaimana understanding ya learning from the past. Storytelling, buildings are vessel of our stories. Our stories. They are culture artifact and contain the stories of who we are, where we have come from, and where will be going. Jadi ini pemahaman ini yang sebenarnya harus diletakkan di dalam sebuah pemahaman sejarah arsitektur. Sejarah arsitektur bukan demi sejarah itu sendiri, tapi justru untuk ke depan. Ini kata terakhir ya. The essence, the history architecture help us appreciate our built environment. Mengapresiasi lingkungan hidup kita. Kemudian menuntun kita creating structure that is resonant with our culture and societal needs. Sesuai dengan kehidupan kita, budaya kita, dan kebutuhan komunitas. Jadi belajar sejarah bukan hanya sekedar belajar sejarah arsitektur bukan hanya sekedar menghafal kolom ionik Korintian semata atau menghafal bentuk arsitektur modern, tokoh arsitektur modern, tapi bagaimana metodenya, bagaimana kemudian data-data yang ada di masa lampau, terutama dalam konteks site yang kita ditugaskan untuk merancangnya, supaya kita bisa paham, kita bisa melanjutkan apa yang sudah terjadi di tempat itu, dan sesuai dengan kebutuhan pada masa itu, pada masa bangunan itu dirancang, supaya juga bisa memprediksi. Belajar sejarah itu juga kita bisa memahami pola perkembangan sebuah komunitas. Mungkin belajar sejarah akan menimbulkan banyak kriak karena sebuah peristiwa sejarah itu tidak hanya berhenti di sebuah peristiwa satu sejarah. Contoh tadi, gedung WTC tidak hanya berhenti pada superpowernya Amerika, tapi juga perlawanan terhadap kesuperpoweran Amerika. Jadi, saya melihat ditabraknya gedung WTC di 11 September tersebut bukan sekedar meruntuhkan
eh, hegemoni atau penguasaan Amerika, tapi juga menunjukkan bahwa ada sisi lain yang perlu diperhatikan. Kejangkungan BTC Tower tersebut itu justru menimbulkan permasalahan lain. Ada efek sampingnya. Arsitektur hanya sekedar ini. Aspek life is arsitektur. Kehidupan ya arsitektur. Gitu. Kita ber, berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan manusia. Itu sebenarnya mencoba berbaik-baik atau mencoba meng-create sebuah arsitektur, dan arsitektur adalah cerminan dari kehidupan kita. Apa yang terjadi di WTC adalah contoh nyatanya. Apa yang terjadi di Perang Dunia, tadi beberapa kelompok mengambilnya, itu juga menunjukkan bahwa arsitektur, ada beberapa yang mengatakan arsitektur adalah cerminan peradaban di mana bangunan itu terjadi, di mana bangunan itu berdiri. Jadi belajar sejarah bukan hanya sekedar untuk menghafal peristiwa sejarahnya, menghafal bentuk gaya bangunannya, tapi kemudian kita belajar apa untuk sebuah karya arsitektur yang lebih baik di masa depan. Mungkin itu yang kata penutup dan materi penutup di mata kuliah sejarah arsitektur di semester genap 2023-2024. Sampai jumpa di materi-materi berikut.